إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. أعاذني وإياكم من النار. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada diriku pribadi dan kepada jamaah seluruhnya agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya mereka yang bertakwa kepada Allah, mereka orang-orang yang sukses. Ya ibadallah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran: kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran: kuntum khairu ummatin, kalian sebaik-baiknya umat, khair yang terbaik, ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kapan predikat terbaik ini didapatkan? Disebutkan di akhir ayatnya: ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ternyata predikat untuk menjadi orang yang terbaik dari umat ini, ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah dari segala kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jika amar ma'ruf nahi munkar dibangun di atas keimanan kepada Allah, di atas tauhid kepada Allah, di atas ikhlas karena Allah, amar ma'ruf nahi munkar menjadikan amalan khairun yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia ketika kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan: khairun nas aqra'uhum wa atqahum lillah wa amaruhum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar wa awsaluhum bir rahim. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia, orang yang terbaik dari kalangan manusia, aqra'uhum wa atqahum lillah, orang yang paling pandai baca Quran dan orang yang paling takwa kepada Allah. Kemudian amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar, orang yang terbaik dengan manusia adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa awsaluhum bir rahman, dan mereka selalu menyambung tali silaturahmi. Ya ibadallah, para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika Allah mengatakan kalian terbaiknya umat, Allah tidak mengkaitkan dengan zaman, Allah tidak mengkaitkan orang
Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Fatakum minkum ummah, fatakum minkum ummatan yad'una ila al-khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, hendaklah sebagian kalian menjadi segolongan umat. Umat yang bagaimana? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang sebagian ini, sekelompok umat ini harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka para ulama berdalil dengan ayat ini, harus ada di sebuah komunitas, di sebuah negara, di sebuah penduduk atau kumpulnya masyarakat, ada satu kelompok yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika tidak ada ini, maka akan menyebarlah kerusakan dan akan menyebarlah kemaksiatan. Allah mengatakan di akhir ayat, ulaika humul muflihun. Mereka yang masuk dalam golongan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mereka adalah orang-orang yang muflih. Mereka beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan, di sini hukumnya wajib bagi sebagian kaum muslimin untuk mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya ibadallah, jangan berpikir amal ma'ruf nahi munkar itu hanya pada ustaz. Jangan berpikir amal ma'ruf nahi munkar itu hanya pada kiai. Jangan mengira amal ma'ruf nahi munkar itu hanya dipikir oleh guru agama. Tidak, kita yang menegakkan hukum, maka kita memiliki keutamaan dan memiliki tugas amal ma'ruf nahi munkar. Jika kita melakukan tugas kita dengan baik, maka keutamaan tadi, kebaikan tadi, kita akan mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikannya. Jika kita mengajak kepada manusia kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka kita termasuk khairu ummatin, sebaik-baiknya umat. Bahkan ketika Allah mengatakan fatakum minkum, hendaklah sebagian kalian, artinya sebagian dari kaum muslimin menjadikan sebuah badan, sebuah lembaga yang mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketika ini ada pada kaum muslimin, maka kebaikan akan tersebar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakat. Ulaika sayarhamuhumullah." Orang perempuan yang beriman, laki-laki yang beriman, sebagian mereka menjadi wakil dari sebagian yang lain, mewakili sebagian yang lain. Mewakili itu apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mewakili dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di akhir ayat Allah mengatakan, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah orang-orang yang akan Allah rahmati. Bahkan para ulama mengatakan, amal ma'ruf nahi munkar bisa dimasukkan kepada hukum Islam yang ke-6 kalau seandainya hukum Islam itu menjadi 6. Karena pentingnya dan harusnya di sebuah komunitas, sebuah negara dan sebuah penduduk harus ada amal ma'ruf nahi munkar. Jika ini tidak ada, maka kehancuran yang akan terjadi. Maka tugas ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan mereka keutamaan-keutamaan yang besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' bi lisanihi, fa in lam yastati' bi qalbihi, wa dzalika aqwal iman." Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka rubah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka ingkari dengan hatinya. Wa dzalika aqwal iman. Itulah orang yang paling lemah imannya. Orang yang mampu mengingkari dengan tangannya, orang yang mampu mengingkari dengan lisannya, lalu dia tidak mengingkarinya, maka itu termasuk kelemahan iman. Berarti orang yang mengingkari dengan tangannya, lalu dia mengingkari dengan lisannya, lalu dia mengingkari dengan hatinya, sempurna imannya. Pemahaman dari hadis. Jika dia tidak melakukan, pemahaman terbaliknya, jika engkau ingin sempurna imanmu, baik imanmu, amal ma'ruf nahi munkar. Segera dengan tanganmu, segera dengan mulutmu, segera dengan hatimu. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda Rasulullah mengatakan, "Ma min nabiyyin ba'athallahu ila qaumihi illa kanu lahu min ummati hawariyun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaquluna bi amrihi thumma idza yakhruju min bani qulubun
man jahada biyadihi. Barang siapa yang jahad, mujahid dengan tangannya, bahwa mukmin. Apa maksud mujahada di sini? Allah dan Rasulullah mengatakan jahid. Ternyata barang siapa yang mengingkari mereka dengan tangannya, maka dia mukmin. Wa man jahada bilisanihi. Barang siapa yang mengingkari dengan lisannya, dengan kalimat jahad, asal kalimat jihad, berarti mengingkari dengan tangan, itu bisa jihad. Mengingkari dengan lisan, itu bisa jihad. Mengingkari dengan hati, itu bisa jihad. Sebagian orang salah memahaminya. Dia kira semua orang harus mengingkari dengan tangan. Tidak. Maka Rasul mengatakan bagaimana dia seperti orang yang tidak mampu, tidak datang. Tapi siapakah mereka yang harus mengingkari dengan tangan? Yang harus mengingkari dengan tangan mereka yang memiliki kekuasaan. Jika rakyat mengingkari dengan tangan, maka akan terjadi kerusuhan. Dan itu tidak dianjurkan oleh Islam. Jika dia bukan orang yang memiliki kekuasaan, lalu dia mengingkari dengan tangan, dia telah melakukan sesuatu yang bukan tugas dia. Tapi jika dia memiliki kekuasaan, lalu dia tidak menggunakan dengan tangannya, itu adalah dikatakan al-amul iman, lemah imannya. Dia mampu dengan tangannya, berbeda dengan rakyat yang tidak mampu dengan tangannya. Ketika dia hanya seorang ustaz hanya mengingkari dengan lisannya, apakah dia tidak lemah iman? Tidak, karena memang itu kemampuan dia. Ketika dia melakukan dengan tangan, apa yang terjadi? Radikal, kerusakan, kehancuran, pertikaian. Dan ini tidak diajarkan oleh Islam. Maka Rasul mengatakan, walaysa dzalik, walaysa wara'a dzalika, dan tidak ada di belakang itu semua habbatul khardal minal iman, setitik biji keimanan. Jika mereka mampu, lalu tidak mengingkarinya, Allah katakan tidak ada setitik keimanan di hati. Ya ibadah Allah, yang lebih parah lagi, jika kemungkaran itu tidak diingkari, jika kemungkaran itu tidak dibasmi, Rasul menggambarkan dengan sebuah percontohan yang sangat indah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Mathalul qaumin waqi qiyamu fi hududillah wa waqi'u bihi." Perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran seperti orang dan orang yang melakukan kemungkaran, kamathalil qaumin istahamu ala sabilah. Bagaikan satu kaum yang saling berlotre untuk naik sebuah kapal. Fasara ba'dhum 'alaha wa ba'dhum asfalaha. Sehingga ketika mereka setelah berlotre, sebagian mereka dapat jatah di atas kapal, sebagian mereka dapat jatah di bawah kapal. Bahkan alladhi asfal idza arada istaqu mar'a 'ala man fawqih. Sehingga orang-orang yang di bawah kapal, jika ingin membutuhkan air, dia selalu naik ke atas kapal untuk mengambil air. Hatta qalu, sampai orang yang di bawah kapal mengatakan, "Law khalaqna nasibana khalqan lam nu'ti man fawqana." Kalau seandainya kapal ini kita bolongi bawahnya, kita ambil air dari sini, kita tidak perlu mengganggu orang yang di atas untuk mengambil air. Maka kata Rasulullah SAW, "Fa idza tarahu ma'ahu halaku jami'an, fa idza akhadhu bi aydihim najaw wa najaw jami'an." Kata Rasulullah SAW, jika orang yang di atas kapal membiarkan yang di bawah kapal membolongi kapal untuk mengambil air, fahalaku jami'an, maka seluruhnya akan tenggelam. Jika mereka menghalanginya, tidak membolongi kapalnya, maka najaw wa najaw jami'an. Ini perumpamaan yang indah. Yang membolongi kapal yang bawah, tapi yang tenggelam yang atas, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada siapapun. Dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah dengan ujian, takutlah dengan azab yang tidak menimpa orang-orang zalim saja, tapi semua akan diuji azab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersumpah, dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah SAW bersumpah, "Wallazi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang ada di genggamannya, demi Allah, kata Rasulullah, "La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw yusibanna Allah ayyaba'a 'alaikum iqaman minhu thumma tad'una wa la yustajibu lakum." Kata Rasulullah SAW, demi jiwaku tangannya, demi Allah, kalian mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan. Kalau kalian tidak lakukan, maka Allah akan mengutus kepada kalian iqaman minhu, hukuman darinya, azab darinya. Thumma tub'atuna, kemudian thumma tud'auna la yustajabu lakum. Kemudian ketika Allah turunkan azab untuk kalian berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Ternyata meninggalkan amar ma'ruf nahi
telah dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Ya'juj dan Ma'juj akan keluar yaumul qiyamah. Tembok akan terbuka seperti ini kata Rasulullah. Maka istri Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, anuhri wa fina salihun?" Ya Rasulullah SAW, apakah kalian Nabi Adam sementara kami adalah orang baik? Perhatikan jawaban baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Na'am, kalian Nabi Adam, iya. Idza kathura al-khabath, jika kejelekan itu mendominasi. Kejelekan itu mewarnai, kejelekan itu dibiarkan, orang-orang soleh hanya diam, orang-orang memiliki kekuatan hanya diam, maka Allah Subhanahu wa taala bertindak dengan tugas Allah Subhanahu wa taala." Para hadirin jemaah yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah yang besar. Amar ma'ruf nahi munkar ibadah yang besar. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Kullu sulami ahadukum shadaqah, wa takbiratu shadaqah, wa tahmid shadaqah, wa tasbih shadaqah, wa amr bil ma'ruf shadaqah, wa nahy 'anil munkar shadaqah." Kata Rasulullah SAW, setiap kebaikan itu sedekah. Kita bertakbir sedekah, kita bertahmid sedekah, kita bertasbih sedekah. Kata Rasulullah SAW, mengajak kepada kebaikan, amr bil ma'ruf shadaqah, wa nahy 'anil munkar shadaqah. Maka setiap kita menegakkan kebenaran, mengajak kepada kebaikan dan menghancurkan kemaksiatan dan kejelekan, itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum wa min tilawatihi wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dengar di khutbah pertama tadi, mencegah kepada kemungkaran, mengajak kepada kebaikan, itu merupakan tugas dari tugas-tugas yang mulia yang Allah tugaskan kepada kita. Sebagaimana kita katakan tadi, itu bukan hanya tugas Ustaz. Ustaz hanya bisa berbicara, tidak akan mungkin Ustaz bertindak menentukannya, dan tidak akan memiliki kekuatan apa-apa. Itu juga bukan hanya tugas guru, itu juga hanya tugas kiai, tapi itu tugas kita bersama. Mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan. Bahkan Bani Israil Allah hukum dengan laknat dikarenakan mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima asaw." Dilaknat Allah melaknat orang-orang Bani Israil dengan lisannya Daud dan Isa ibn Maryam, dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah. Bahkan mereka melakukan waqa'u la yanahuna 'anil munkar. Bahkan mereka tidak mencegah kemungkaran. Allah katakan, Allah melaknat mereka. La'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun wa kanu la yanahuna 'anil munkar fa fa'alu. Bahkan mereka melakukan, sudah tidak mencegah kemungkaran, bahkan mereka melakukan kemungkaran. Dan bisa maka itulah sejelek-jelek pula karena mereka. Apa hukuman Allah berikan kepada mereka? Lu'inal ladzina kafaru, Allah melaknat mereka dunia dan akhirat. Di dunia Allah melaknat mereka, di akhirat Allah berikan mereka neraka. Maka para jemaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita amanah yang besar. Tapi gunakan amanah ini untuk kebaikan. Gunakan amanah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai ketika hilangnya amar ma'ruf nahi munkar menyebabkan Allah murka kepada kita. Yang terpenting, kemungkaran yang harus dijaga dan kemungkaran yang harus dihindari dan kemungkaran yang harus diingkari adalah kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma
صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله